Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mendengarkan renungan harian pada hari ini, kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Sakaria 7 ayat 10. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita supaya kita menjaga sikap dan perlakuan kita kepada sesama kita. Dikatakan di sana, janganlah menindas janda dan anak yatim. Pada zaman konteks daripada Sakaria ini Bapak Ibu, janda dan anak yatim ini merupakan aspek terlemah dalam tatanan masyarakat. Jadi mereka ini dianggap tidak berharga karena tidak berdaya. Maka mereka selalu disepelekan, disingkirkan, dan tidak dianggap Bapak Ibu. Maka firman Tuhan datang kepada setiap orang karena Allah kita adalah Allah pembela dari orang-orang yang terpinggirkan dan yang dihinakan oleh dunia ini. Dia adalah Allah yang melihat kita tanpa melihat status siapa kita. Kalau di dalam masyarakat hal status sangat dipentingkan, tetapi bagi Allah semua kita sama di hadapan Allah. Maka firman Tuhan ini sampai dan tiba kepada setiap orang yang memiliki kuasa atau power di dalam dunia ini supaya tidak menindas orang-orang yang lemah. Janda, anak yatim, dan orang asing, orang miskin merupakan aspek yang senantiasa objek daripada penindasan itu sendiri. Maka orang-orang lemah itu harus dijaga dan juga dipelihara dan dihargai sebagai makhluk yang Tuhan berkati. Dan juga kata hal yang harus kita hindari sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Yesus, yaitu jangan merancang kejahatan dalam hatimu. Bapak Ibu, ini sangat penting bagi kita. Selain kita tadi supaya tidak menindas orang-orang lemah ketika kita memiliki kuasa dan power, supaya kita menjadi pelindung bagi orang-orang lemah. Orang-orang lemah itu dapat menghargai orang-orang yang kuat, orang-orang yang kuat melindungi orang-orang yang lemah. Bukan malah sebaliknya untuk saling menindas. Juga mengingatkan kita supaya tidak merancang kejahatan Bapak Ibu. Kalau Tuhan sangat benci kepada orang yang hanya mereka-rekakan kejahatan, apalagi orang yang melaksanakan kejahatan itu, Tuhan sangat tidak menyukainya. Maka ketika kita merancangkan kejahatan kepada orang lain, masih di dalam hati kita, Tuhan sudah tahu Bapak Ibu. Jadi hanya kita membenci orang lain atau menginginkan ketidakbaikan kepada orang lain, Tuhan tahu Bapak Ibu. Karena Allah kita itu mengetahui kita, mengetahui isi hati kita. Tanpa kita sebutkan, masih di dalam pikiran kita, Tuhan tahu Bapak Ibu. Maka sebagai orang Kristen, maka jaga hati dan pikiran kita supaya memikirkan hal-hal yang baik saja. Bukan malah hal yang merancang kejahatan. Karena apa? Karena Allah yang akan berperang melawan kita ketika kita merancangkan yang jahat dan berbuat jahat kepada orang lain. Karena apa yang boleh difirmankan Tuhan dalam kitabnya, dia berkata, Allah lah yang berperang. Jehovah domar porang homokopo asal hohopo. Jadi bagi orang-orang yang dirancangkan kejahatan itu, dia tidak melakukan pembalasan. Dia diam saja, dia tidak atau bahkan menjadi geram bagi orang yang melakukan kejahatan kepada dia, maka yang menjadi pembelanya adalah Allah. Kalau sudah Allah yang menjadi pembela dia atau pembela kita, si perancang kejahatan itu akan segera lenyap Bapak Ibu.
Jadi jangan ada di antara kita sebenci atau setidak suka bagaimanapun kita kepada seseorang. Jangan pernah merancangkan yang jahat di dalam hatimu kepada dia. Nah, kalau bisa ada yang tidak kita sukai atau bahkan kita nyaman dengan seorang, maka berikan pengampunan kepadanya, lepaskan pengampunan kepadanya, supaya kita bukan menjadi pribadi pembenci, tetapi pribadi yang pengampun. Demikianlah kasih Kristus yang senantiasa harus tercermin di dalam diri kita, Bapak Ibu, supaya kita senantiasa hidup dalam berkat Tuhan dan tidak tergiring kepada kejahatan. Maka saat ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, biarlah hati dan pikiran kita senantiasa dikuasai oleh Allah. Biar apa yang boleh kita rancangkan adalah merancangkan yang baik, bukan merancangkan kejahatan. Biarlah Bapak Ibu kita berlomba-lomba melakukan kebaikan, berlomba-lomba menunjukkan kasih kepada sesama, bukan malah berlomba untuk membangun suatu kekuatan kebencian. Tetapi mari Bapak Ibu hidup di dalam kasih Allah, hidup di dalam hati yang tulus ikhlas melakukan kebaikan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, Engkau mengingatkan kami dengan firman-Mu supaya kami tidak menjadi penindas kepada sesama kami sekalipun kami memiliki kuasa itu, sekalipun kami memiliki power itu, tetapi kami dapat menghargai, mengayomi, dan juga Tuhan melindungi sesama kami. Ketika Tuhan berikan kami kuasa, biarkan kami menjadi pelindung dan penjaga bagi sesama kami. Dan biarlah hati kami tetap Tuhan jaga supaya jauh daripada merancangkan hal yang tidak baik kepada sesama kami. Biarlah kasih setiamu Tuhan tetap melingkupi hati dan pikiran kami. Berkati jemaatmu Tuhan, jikalau saat ini di dalam proses pemulihan, kiranya Tuhan berikan kesembuhan, berikan kepada mereka Tuhan kasih karuniamu. Kami berdoa kepada bangsa dan negara kami Indonesia ini, Tuhan kiranya memberkati. Kami juga berdoa buat gerejamu, biar Tuhan juga memberkati. Dalam namamu Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.